Sebagai seorang anak muda dan sebagai seorang pembelajar, semakin banyak yang saya pelajari, yang saya temukan, justru saya tidak menemukan ketenangan, Pak. Malah saya semakin resah. Ini serius ini, saya makin resah. Apalagi dengan beragam gempuran fenomena-fenomena yang hari ini misal fenomena the death of expertise, misal matinya kepakaran, bagaimana orang-orang dengan beragam dalih pembenaran. Kemudian saya menelusuri catatan-catatan Noam Chomsky misal soal kebiadaban Amerika yang lagi tren hari ini, Free Palestine misal. Saya baca tentang penelitiannya Yuswodi tentang millennial kills everything. Saya semakin resah, Pak, dengan temuan-temuan yang hasil dari saya pelajari begitu, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika membahas teori, karena bahasanya di sini adalah tentang cinta, mencintai diri sendiri ya, hidup nyaman. Saya mencari-cari itu sejalan dengan suatu makalah yang berbunyi innali nafsan tawaqah farfuk biha, yaitu yang berarti di dalam diri kita itu sebenarnya suatu kendaraan untuk menuju suatu tujuan, dan kita itu harus mengkasihani diri kita. Karena proses itu memang tidak nyaman, tidak enak, menggelisahkan. Termasuk proses belajar. Dari ilmu ini ke ilmu itu, terbuka ini, terbuka itu. Bahkan kan kalau di Sokrates itu kan ya cirinya orang pintar itu justru ketika dia sadar tidak tahu apa-apa. Itu kan pahit itu, capek-capek belajar biar ngerti macam-macam, ternyata standar pintar tidak pintar adalah tidak tahu apa-apa. Itu kan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono Kapitang. Saya dari ND Flores. Dan saya dari awal keberangkatan sampai di Jogja memang meniatkan untuk belajar. Ini soal kenyamanan, Pak. Saya itu pernah coba mengambil jalan sufi, tapi kok resah gitu kan. Jadi sebagai seorang anak muda dan sebagai seorang pembelajar, semakin banyak yang saya pelajari, yang saya temukan, justru saya tidak menemukan ketenangan, Pak. Malah saya semakin resah. Ini serius ini, saya makin resah. Apalagi dengan beragam gempuran fenomena-fenomena yang hari ini misal fenomena the death of expertise, misal matinya kepakaran, bagaimana orang-orang dengan beragam dalih pembenaran. Kemudian saya menelusuri catatan-catatan Noam Chomsky misal soal kebiadaban Amerika yang lagi tren hari ini, Free Palestine misal. Saya baca tentang penelitiannya Yuswodi tentang millennial kills everything. Saya semakin resah, Pak, dengan temuan-temuan yang hasil dari saya pelajari begitu, Pak. Nah, melihat hal tersebut, Pak, mungkin ini saya secara pribadi, Pak, bagaimana seharusnya kita memperoleh ketenangan di tengah gempuran fenomena-fenomena seperti itu, Pak? Apakah khususnya saya sebagai seorang pembelajar harus udahlah bodoh amat begitu, ataukah saya harus terlibat dengan orang-orang yang reaksioner, bereaksi terhadap setiap isu, konflik dan lain sebagainya, yang justru tidak mendatangkan ketenangan bagi saya begitu. Itu bagaimana, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali misal. Beliau menyebutkan bahwa kita ini hidup di zaman orang bodoh yang tidak menyadari dirinya bodoh, dan orang pintar yang membodohi orang bodoh. Dalam konteks ini, Pak, saya lagi-lagi nggak tenang, nggak nyaman malah. Saya beberapa kali mencoba merenung, saya ini termasuk dari golongan mana? Apakah saya dari golongan orang yang tidak menyadari kalau diri saya ini bodoh, atau justru saya berada di golongan orang pintar yang sering membodohi orang bodoh? Nah, ini yang buat saya resah, Pak. Makanya saya bilang tadi bahwa semakin saya mencari tahu, mempelajari banyak hal, justru saya nggak dapat ketenangan. Apa saya diam pun saya nggak tenang, Pak, gitu. Jadi saya harus gimana, Pak, soal itu? Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada
Kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini sebenarnya ada banyak versi jawaban sih untuk menjawab Mas. Siapa tadi Mas? Kapitan Patimura. Mirip belum Mas? Sampai tinggal bawa golok sama itu. Saya menghindari tradisi itu, Pak. Karena sudah terlalu banyak di Jogja. Karena kalau bawa golok nilainya 1.000 nanti. Kayak di uang itu. Ya. Baik. Nah, saya bilang ada banyak alternatif. Atau begini, jadi saya tahu di usia-usia teman-teman ini usia-usia yang sedang semangat-semangatnya untuk mencari dan menggali. Pastikan yang pertama begini, kita punya tujuan dulu. Jadi yuk kita target apa sih? Ingin apa dulu? Nah, jadi tujuan hidup dan makna hidup ini penting. Kita miliki dulu. Karena di dunia ini banyak sekali hal-hal yang penting. Cuma kan tidak, kalau penting terus kita ambil, kita urusi. Nanti kita capek. Maka kita target dulu, monggo sampai target dulu. Pak, saya ingin sampai ke titik sana. Kalau tadi merasa gelisah, saya ingin tenang dulu Pak, biar enggak gelisah. Atau saya gelisah enggak apa-apa Pak, asal dapat ini. Dapat ini itu apa monggo. Jadi yang pertama itu guys, dirumuskan tujuan hidupnya apa kita itu. Ingin meraih apa, ingin mencapai apa. Boleh jangka pendek, boleh jangka menengah, boleh jangka panjang. Karena ada kalanya orang itu enggak apa-apa saya sekarang bingung gelisah karena target terakhir saya adalah saya menemukan yang apa gitu. Enggak apa-apa saya belajar tasawuf dan gagal bolak-balik mencoba kok enggak jadi wali, ini sudah lama. Ini kapan dapat karomah bisa apa gitu ya. Enggak apa-apa ya, gagal diulang lagi, dimulai lagi kalau memang tujuannya ke sana. Jadi yang pertama untuk teman-teman untuk lebih memfokuskan ikhtiar, upaya tegaskan tujuan. Tujuan lebih spesifik lebih bagus meskipun jangka pendek, nanti ada menengahnya, ada panjangnya. Ya tujuan terakhir kita itu semuanya Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya itu tidak usah disebut. Tapi kan kita ada target-target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi yang pertama ini untuk mengatasi keluasan. Iya, urusan kita ini memang banyak. Makanya tadi di frugal living tadi kita diminta bikin priority. Ayo kita ranking. Ya, tentang ini penting, tapi nanti dulu ada menurut saya ini lebih penting, ini lebih penting. Ini namanya di ranking. Yang kedua, proses itu memang tidak nyaman. Tidak ada proses itu yang menyenangkan, gembira, ria. Kalian sekolah, kuliah, itu kan apa ada kalian? Alhamdulillah saya kuliah kan enggak. Mesti kalau libur lebih senang daripada masuk kuliah. Karena proses itu memang enggak nyaman, enggak enak, menggelisahkan. Termasuk proses belajar. Dari ilmu ini ke ilmu itu, terbuka ini, terbuka itu. Bahkan kan kalau di Sokrates itu kan ya cirinya orang pintar itu justru ketika dia sadar enggak tahu apa-apa. Itu kan pahit itu, capek-capek belajar biar ngerti macam-macam, ternyata standar pinter ndak pinter adalah ndak tahu apa-apa. Itu kan mengerikan. Tapi ya itulah proses. Ada banyak kepahitan dan kegelisahan, tidak apa-apa. Kita tahan, kita nikmati. Makanya Imam Syafi'i kan ada di antara syairnya yang terkenal itu kan, barang siapa yang tidak kuat menanggung lelahnya belajar, maka dia harus kuat menanggung susahnya kebodohan. Jadi ya memang belajar itu menggelisahkan, melelahkan. Capek kita bolak-balik membaca data, membaca fakta betapa dunia ini kacau, dunia ini rusak. Itu kan melelahkan memang, tapi ayo belajar terus. Tambah banyak wawasan, insya Allah nanti kita tambah sadar bahwa banyak hal yang kita tidak tahu. Dan itu menggelisahkan.
Tapi pada akhirnya kita akan ketemu titik cerah kita sendiri. Jalan saja. Kalau Buddha itu kan sampai mengembara kemana-mana mencari kebenarannya. Pada akhirnya ya ketemu kebenaran yang cocok dan sesuai untuk beliau. Yang itu ya disebarkan sampai hari ini. Nah, carilah titik cerah kita sendiri-sendiri dengan lanjut belajar. Lanjut membaca, lanjut berdiskusi, lanjut menguak wawasan sana, wawasan sini semampu kita. Bahwa ada kegelisahan di situ enggak apa-apa, wong namanya proses. Justru kegelisahan itu menjadi pemicu untuk kita belajar lebih jauh, mencari lebih luas dan seterusnya. Inilah menurut saya ya cara bersikap yang lebih positif. Lah kalau begitu ya kapan nyamannya, Pak? Orang hebat adalah orang yang bisa menemukan kenyamanan dalam ketidaknyamanan. Ya. Kenapa? Karena hidup kita tidak mungkin enak terus, nyaman terus, lancar terus. Baik, saya kira itu Mas Eding. Oke, kegelisahan itu mungkin muncul karena terlalu banyak pertimbangan dalam hidup kita. Semakin banyak kita tahu, terus kebenaran itu semakin bertambah. Seperti kata Plato misalnya, kebenaran itu ada 3. Kebenaranku, kebenaranmu, dan kebenaran. Nah, mencari kebenaran ini yang susah. Ya itu mungkin ya. Oke, kita lanjut ke penanya ketiga. Monggo, siapa tadi? Oh, Mas yang berkacamata. Monggo. Ya, kelihatan. Ya, monggo. Izin berdiri biar kelihatan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Faiz atas ilmunya malam ini. Dan ini pertama kali saya mengikuti langsung dapat banyak teori gitu. Teori masuk banyak gitu. Dan itu sangat berupa anugerah ya, terima kasih lagi. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika membahas teori, karena bahasanya di sini adalah tentang cinta, mencintai diri sendiri ya, hidup nyaman. Saya mencari-cari itu sejalan dengan suatu makalah yang berbunyi innali nafsan tawaqah farfuk biha, yaitu yang berarti di dalam diri kita itu sebenarnya suatu kendaraan untuk menuju suatu tujuan, dan kita itu harus mengkasihani diri kita. Dan itu setuju dan cocok dengan teori-teori. Tapi ketika tadi membahas tentang slow life gitu, hidup yang serba jangan terlalu cepat gitu. Saya agak bertabrakan karena menemukan juga dalam suatu kitab karangan Syekh Fattah yang berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama, berkata bahwa ada suatu cerita bahwa ulama zaman dulu pun ketika manage waktu itu sangat hati-hati sekali, sangat detail sekali, dan itu menjadikan hidupnya itu serba kayak cepat tapi hasilnya juga banyak gitu loh. Bahkan ada suatu cerita suatu ulama, saya lupa namanya, dia itu ketika makan pun harus pilih-pilih roti yang memang enggak kering biar ngunyahnya itu tidak lama. Nah, kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, fasilitas yang serba ada, tapi dengan teori yang disebutkan tadi kita itu malah agak mengerem. Dibandingkan dengan ulama yang dulu itu fasilitas yang non, tapi mereka itu kayak kerja cepat dengan menghargai waktu yang memang terasa singkat itu dengan hasil yang memang sangat banyak seperti itu. Dan penguatnya lagi ketika ada hadis yang wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, ketika kita beramal akhirat itu seakan mati besok, dan dibandingkan dengan teori ini kita harus kayak mengerem, itu apakah memang sejalan seperti itu? Saya Mumun dari Gunung Kidul, terima kasih. Oke, baik, saya jawab ringkas nggih. Nanti kalau sampean baca buku-bukunya termasuk buku Frugal Life, Minimalism, salah satu kesalahpahaman orang terhadap slow living itu seperti yang sampean jelaskan tadi. Jadi slow living dimaknai males-malesan, menunda-nunda, terus tidak segera melakukan ini, melakukan itu. Jadi maksudnya slow living itu kita fokus
Kalau dalam bahasa agama ya, kita khusyuk menikmati menjalankan apa yang sedang kita jalankan. Jadi bukan menunda-nunda, bukan ngerem itu terus nanti dulu ini mau nulis ngetik nanti saja, slow living, bukan begitu. Jadi slow living itu makanya tadi setaranya dengan mindfulness. Jadi fokus apa yang kita hadapi, kita serius di situ, sepenuh pikiran, sepenuh hati ke situ. Tidak cabang-cabang pikiran kemana-mana seperti hari ini orang terkenal istilah multitasking, sehingga kita tidak bisa menikmati apapun. Inginnya segera, kan teman-teman sering dengar istilah budaya instan. Apa-apa ingin segera wujud, segera. Wah, saya kemarin di kampus ada istilah, ada orang yang hebatnya luar biasa, ngetik hanya pakai satu jari dan semua urusan selesai. Tulisannya banyak, meskipun hanya satu jari. Satu jari itu maksudnya merentah. Tolong tuliskan ya, tolong Bang. Jadi bukan itu. Jadi slow living itu mindfulness. Jadi kita melakukan sesuatu, ayo sepenuh hati sepenuhnya. Jangan dijujuk pingin instan saja, segera nyampe saja. Yuk kita nikmati prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi bukan menunda-nunda, bukan menanti-nanti, bukan bermales-malesan, bukan itu. Tapi efektif, efisien, dan bermakna. Makanya yang terakhir itu ada bermakna. Biar kita tidak kehilangan banyak, karena proses juga hakikatnya sebuah pelajaran. Itulah yang dimaksud frugal life atau slow living. Tuh, saya kira itu Mas Eding. Aplaus meriah dong. Ya. Oke, karena ini sudah jam 10 lewat, maka berakhir sudah acara kita malam ini. Demikianlah apa yang bisa kita simpulkan, bahwa rasa nyaman itu ternyata ada jenjangnya gitu. Ketika kita sudah sampai ke tahap pleasure life, kita kemudian meneruskan ke good life. Nah, setelah itu puncaknya adalah meaningful life, yaitu. Oke, sebagai penutup, saya ingin katakan begini. Rasa nyaman itu bergumul di antara kesenangan dan ketenangan. Kesenangan adalah bagaimana cara kita menyambut sekaligus merayakan kehidupan di dunia. Sedangkan ketenangan adalah bagaimana cara kita menginsapi sekaligus menjelang kehidupan setelah mati. Keduanya tegak lurus membingkai, membentuk sebuah gerbang idealitas yang melaluinya kita memasuki keabadian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.